Shalom. Shalom, shalom. Oke. Siap, suara jelas. Monggo. Oke, semua salam. Shalom. Shalom. Oke, selamat datang di persekutuan doa Gembala yang Baik Surabaya. Ya, ayo yang kameranya belum dibuka-buka ini, ayo sudah dibuka dong. Biar kita bisa lihat wajah yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Yang belum mandi juga ketahuan jadinya kan ya. Oke. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pujian pada saat ini, aku mau undang nih teman kita, ya, Dila untuk memimpin gerakan. Yang di rumah juga boleh ikut gerakannya ya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Ayo dong, semangat dong. Kita boleh puji Tuhan pada malam hari ini. Kamu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Tunjuk temannya. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi tunjuk temannya. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bersuka cita. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Yuk kita boleh bersorak-sorai untuk Tuhan pada malam hari ini. Oke. Teman-teman, pada malam hari ini kita boleh benar-benar bersyukur atas kasih Tuhan. Dan mari kita mulai persekutuan doa pada malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih bila pada malam hari ini Kau boleh kumpulkan kami semua pada malam hari ini Tuhan, di persekutuan doa Gembala yang Baik Surabaya ini. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau yang boleh lingkupi setiap dari kami, Kau yang penuhi setiap dari kami dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Kau boleh singkirkan setiap permasalahan kami, setiap beban hidup kami yang boleh kami bawa pada hari ini. Karena kami juga percaya Tuhan, bila kami boleh berdoa, bila kami boleh menyerahkan hidup kami pada malam hari ini hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, maka Engkau yang perlengkapi, Engkau yang boleh bantu setiap dari kami Tuhan untuk melewati setiap cobaan-cobaan-Mu. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami juga percaya Tuhan, Kau Allah yang sungguh sangat baik dalam setiap dari kami Tuhan. Kau tidak pernah tinggalkan setiap dari kami Tuhan. Nah, inilah setiap dari kami, Kau yang selalu setia untuk kami, Kau yang sungguh baik Tuhan. Oh, Kau Bapa kami yang setia. Kau setia, Kau yang mulia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya.
jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita sekali lagi kita mengucapkan syukur untuk setiap kasih yang Tuhan berikan bagi kita pada malam hari ini. Bapa, Kau setia, Kau yang termulia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. lebih dari harta, Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih, Kau sungguh baik dalam setiap dari kami Tuhan. Kau yang terus lingkupi kami Tuhan, dan Kau yang tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun pada malam hari ini. Dan biarkan hati kami Tuhan untuk boleh mensyukuri setiap berkat dan kasih-Mu dalam setiap dari kami Tuhan. Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia Tuhan, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. terima kasih Tuhan, kuasa-Mu bekerja dalam kami. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa kami yang sungguh baik, Kau yang tak pernah tinggalkan kami.
Kau yang selalu hadir bagi kami Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Kau yang selalu bekerja untuk kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang tak pernah tinggalkan kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa kami yang baik. Kau yang selalu lawati kami Tuhan. Kau yang selalu sentuh hati kami. Kau yang hadir bagi kami. Kau yang cintai kami. Kau yang berlengkapi kami. Kuasa Roh-Mu bekerja Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur untuk setiap kasih-Mu dalam kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, bila pada saat ini Engkau boleh hadir dalam setiap hati kami Tuhan. Kau yang penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Kau yang penuhi kami dengan kekuatan-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan, kami boleh sembah, kami boleh puji Engkau. Dan kami boleh mengucapkan setiap rasa syukur kami hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kami puji, ku kan memuji-Mu selamanya. Kami puji, ku kan memuji-Mu selamanya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur. Yo, sekali lagi kita boleh puji dan sembah Tuhan. Masih bersuka cita kan sekarang? Amin. Amin. Yo. Saya percaya bahwa Tuhan di sini sungguh sangat ajaib dalam diri kita. Boleh katakan amin. Amin. Oke. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa kami puji Kau Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Oh Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Yo, yo. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Apa? Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selama
Yesus kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau raga bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Yuk tepuk tangan semua. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Yesus kaulah Raja mulia. Sekali lagi. Yesus kaulah Raja mulia. Oh, yeay. Sungguh Yesus kita Raja yang mulia, amin. Amin. Semuanya masih semangat memuji Tuhan kan? Amin. Kalau masih semangat memuji Tuhan, Amin. bisa kasih jempolnya. Sip, mantap. Mari kita memuji Tuhan lagi. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Dialah pemilik kehidupan, Pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Sungguh Dia adalah pemilik kehidupan kita. Pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindu Kau Tuhan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertata, Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati
Saat ini kita mau masuk lebih dalam lagi. Saat ini kita mau masuk lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan. Saat ini kami hadir ya Tuhan, untuk mau lebih dekat lagi. Kami mau lebih lagi memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah kami semakin melekat padamu. Berikanlah kami kerinduan untuk lebih dekat lagi kepadamu ya Tuhan. Sungguh Engkau adalah anugerah yang terbesar di dalam hidup kami. Sungguh Engkau adalah termulia. Kasih-Mu Tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. betapa baiknya Engkau. Ku bersyukur padamu, berkenanan-Mu, ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau termulia, Sungguh Kau yang termulia. jiwaku pun menyembah, Jiwaku pun menyembah. ku angkat hatiku, ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Sungguh kasih-Mu tak terselami ya Tuhan. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu Tuhan, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu, Bersyukur padamu. berkenanan-Mu, berkenanan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidup. Sungguh Kau Tuhan, sungguh Kau yang termulia. Jiwaku pun menyembah. Kami angkat hati kami Tuhan, ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, ku naikkan hatiku, tinggikan nama-Mu. Sungguh Kau Yesus adalah anugerah terbesar, anugerah terbesar. Kami naikkan syukur kami untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Sungguh hanya Engkau lah anugerah terbesar dalam hidup kami ya Tuhan.
Yesus kau anugerah terbesar, hanya Yesus. Yesus kau anugerah terbesar, sungguh kau anugerah terbesar. Yesus kau anugerah terbesar. Oh, kau sungguh anugerah terbesar yang kami sembah dan kami tinggikan. Yesus, mari sembah Dia, mari tinggikan nama-Nya, sebab Engkau yang puji Kau Tuhan, yang layak disembah. Benar Tuhan, Engkau adalah anugerah yang terbesar dalam hidup kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami ingin menerima anugerah-Mu yang lebih besar lagi, yaitu firman-Mu Tuhan. Pada malam hari ini kami ingin berdoa bagi Kohandi selaku pembawa firman pada malam hari ini ya Tuhan. Kiranya Kau sertai, Kau bimbing. Biarlah Roh Kudus bekerja atas Kohandi ya Tuhan. Biar setiap apa yang keluar dari Kohandi semuanya daripada-Mu ya Tuhan. Dan juga berikanlah kami kerendahan hati ya Tuhan, untuk benar-benar mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan untuk Kohandi, waktu dan tempat dipersilakan. Shalom semuanya. Shalom. Shalom Kohandi. Shalom. Lama tidak berjumpa rasanya ya. Ada beberapa ini saya kenal, ada banyak ini, ada Rizal, ada Yulan, ada Alfon. Banyak ini teman-teman semua. Ya. Hari ini kita sama-sama belajar firman Tuhan yang diambil dari Roma bab 6 ayat 23. Dengan tema yang diambil itu heaven on earth. Heaven on earth. Yang artinya adalah surga di bumi, surga di atas bumi. Kita baca dulu di Roma bab 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara terkasih, hari-hari ini kita memang menghadapi hidup yang tidak mudah, terutama di tengah-tengah pandemi.
Tetapi sebagai orang yang beriman, yang membedakan adalah bagaimana kita tetap memiliki iman dan pengharapan dan tetap semangat. Amin. Amin. Kalau orang-orang di luar sana merasa rasanya hidup ini seperti hidup di neraka katanya, tetapi kita punya iman yang penuh semangat, iman yang penuh percaya bahwa surga di bumi boleh terjadi buat orang-orang yang percaya. Amin. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, apa sih surga? Apa sih neraka? Banyak orang membayangkan surga itu memang tempat yang bagus, tempat yang indah, tempat yang penuh dengan makanan yang berlimpah luas, atau bahkan mungkin ada yang bilang di langit ketujuh ada bidadari dan sebagainya. Apa sih surga? Dan apa juga itu neraka? Neraka orang bilang, ya tempat penyiksaan, api yang kekal, tempat orang berdosa, akhir hidup manusia yang tidak percaya, yang tidak menerima Kristus, dan sebagainya. Saudara kasih, jujur saya juga belum pernah ke surga, saya juga belum pernah ke neraka. Jadi kita belajar surga dan neraka dari Alkitab. Satu. Yang kedua, kita juga belajar dari ajaran gereja, dari Katekismus Gereja Katolik, KGK. Kalau Anda mau baca KGK itu ada di KGK 1023 sampai 1029 itu mengenai surga, sedangkan mengenai neraka ada di KGK 1033 sampai 1037. Mungkin nanti yang baru dengar KGK, apa itu KGK? KGK itu adalah Katekismus Gereja Katolik, di mana di sana terdapat inti daripada pilar-pilar pengajaran gereja. Di sana menjelaskan begitu banyak apa yang ada di dalam Alkitab, yang secara harafiah mungkin kita bisa baca, tetapi di sana banyak mengandung pengajaran-pengajaran yang perlu kita pandang dari sisi tradisi maupun magisterium gereja, wewenang mengajar gereja. Nah, kalau kita baca sekilas mengenai surga dan neraka, ternyata kalau ditanya orang-orang pasti jawabannya pingin ke surga, ya atau ya? Ini teman-teman di sini ada 32 orang pingin ke surga semua ya, amin? Amin. Ada yang mau ke neraka? Amin. Bukan yang neraka ya. Oh, nerakanya nggak mau ya. Ternyata si Jessica mau ke surga, Jessica. Oh ya, ngangguk-ngangguk itu ya. Semua orang katanya pingin ke surga, tetapi kalau kita mau pikir-pikir, apakah benar pingin ke surga? Kadang-kadang saya pikir belum tentu. Kenapa? Ketika orang bilang, ya aku mau ke surga, tetapi kalau mau diajak ke surga sekarang, kok nggak mau. Gitu ya. Mau ke surga? Amin. Surga sekarang? Enggak, jangan sekarang. Gitu. Jadi ternyata apakah benar orang itu pingin ke surga? Kadang-kadang karena pilihan satunya adalah neraka. Jadi ya mau nggak mau ya milihnya surga. Apakah benar-benar kita merindukan surga? Kadang-kadang juga belum tentu. Nah, ini yang kita harus selalu cek, recheck, dan cross-check apakah benar-benar kita ini merindukan surga, sehingga surga itu boleh menjadi tujuan hidup kita, bahkan membawa surga itu di dalam kehidupan kita hari ini saat kita hidup di bumi ini, di dunia ini, heaven on earth. Jadi surga sebagai tujuan hidup kita nanti setelah kita meninggal, dan nggak cuma itu aja, tetapi bagaimana membawa surga itu ke dalam hidup kita saat ini. Nah, ini yang menjadi kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman. Ternyata surga itu bukan nanti saja, tetapi surga harus kita alami di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, pengertian mengenai surga harus benar. Kalau kita baca di KGK 1023, surga ternyata adalah tempat di mana kita hidup selamanya bersama dengan Kristus. Jadi kalau tentang gambaran surga itu indah, bagus, banyak emas, banyak makanan, ada bidadari, itu pandangan saja. Tetapi inti daripada surga ternyata adalah hidup selamanya bersama dengan Kristus. Mereka yang serupa dengan Allah untuk selama-lamanya melihat Dia, Allah, dalam keadaan yang sebenarnya dari muka ke muka. Jadi kalau kita selama ini di dalam doa, di dalam ibadah, pujian penyembahan, dalam misa,
kita memandang Kristus di dalam sakramen Maha Kudus. Nah, di surga nanti kita memandang Dia dalam rupa yang sesungguhnya dari wajah ke wajah. Menikmati kehadiran Tuhan 100% sepenuhnya. Itulah surga. Nah, kalau kita mau ke surga tujuan hidupnya nanti, maka kita pun merindukan surga yang pertama, dan kita merindukan surga itu datang di dalam hidup ini. Nah, kalau hari-hari ini kita ini tidak suka bersekutu dengan Allah, kita tidak suka menikmati hadirat Tuhan, saya khawatir nanti suatu hari kalau kita sudah meninggal, kita nggak kerasan loh di surga. Masuk akal kan? Karena surga adalah tempat sepenuhnya di mana kita bersama-sama dengan Allah di dalam hadirat Tuhan 100%. Kalau hari-hari ini kita tidak suka atau tidak benar-benar sering mencari hadirat Allah di dalam kehidupan ini, baik di dalam doa, di dalam pujian penyembahan, di dalam ibadah bersama, di dalam misa, kalau kita sering melarikan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, jangan-jangan tujuan hidup kita ternyata bukan surga. Karena di surga nanti, ya kerjaan kita ya berkumpul dengan Allah. Di kitab Wahyu dikatakan memuji dan menyembah Tuhan bersama para kudus dan para malaikat berteriak memuji Tuhan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Seperti itu. Nah, kalau kita di dunia ini, heaven on earth aja kita melarikan diri dari pertemuan ibadah, melarikan diri dari kehidupan doa pribadi kita setiap hari, menjadi sebuah tanda tanya besar loh. Kita ini benar-benar mau ke surga atau enggak? Kita ini benar-benar mau mencari surga atau tidak? Karena di KGK 1024 dia juga dikatakan, kehidupannya sempurna bersama Tritunggal Maha Kudus ini adalah persekutuan hidup dan cinta bersama Allah, bersama perawan Maria, bersama para malaikat dan orang kudus. Dinamakan surga. Surga adalah tempat di mana kita ini menjadi satu dengan Tuhan. Nah, di dalam kehidupan kita di dunia ini, sudahkah kita memilih surga? Atau kita masih memilih dunia? Seringkali tadi saya katakan di depan orang, ya aku mau ke surga. Ternyata alasannya karena pilihan satunya adalah neraka. Kalau pilihan satunya bukan neraka, mungkin belum tentu loh orang itu pilih surga. Orang lebih pilih, ya sudah aku di dunia ini aja lah. Sama yang kita hidupi hari-hari ini, orang lebih mengejar, mencari kenikmatan dunia, kesenangan dunia, senang-senang dan sebagainya. Sehingga mereka melupakan untuk mencari dan hidup di jalan-jalan Tuhan. Nah, apa itu neraka? Ternyata neraka itu adalah mati di dalam dosa berat, tanpa menyesalkan dan tanpa menerima cinta Allah yang berbelas kasih. Upah dosa adalah maut. Tadi dikatakan di Roma bab 6 ayat 23, sebab upah dosa adalah maut. Jadi Allah yang penuh dengan kasih, kadang-kadang orang berkata, kalau dia adalah kasih, kenapa diciptakan neraka? Karena Allah kita yang adalah kasih, dan di dalam kasih itu adalah ada kebenaran, dan di dalam kebenaran itu ada keadilan. Maka ketika manusia memilih hidup di dalam dosa, maka menjadi sebuah konsekuensi upah dosa adalah maut. Dan tentu Tuhan juga tidak mau manusia itu hidup di dalam dosa. Tuhan juga tidak mau manusia itu binasa oleh dosa. Oleh karena itu, dia kasih Tuhan Yesus. Dia kasih Tuhan Yesus untuk apa? Untuk tebus dosa kita, untuk selamatkan kita. Jadi kalau kita yang harusnya mati, masuk neraka gara-gara dosa-dosa kita, Tuhan bayar, Tuhan tebus dosa-dosa kita dengan apa? Dengan kematiannya di atas kayu salib. Jadi sebetulnya kita ini enak, terima gampang loh, tinggal terima, percaya Tuhan Yesus, dan hidup di dalam semua kebenarannya, ya sudah, beres. Maka arah dan tujuan hidup kita ini jelas. Saudara terkasih, hidup itu adalah pilihan. Setiap hari kita dihadapkan oleh pilihan. Tadi kita bicara surga dan neraka, itu juga pilihan. Surga dan neraka bukan nanti pada saat mati saja, tetapi setiap hari kita dihadapkan antara pilihan-pilihan hidup surgawi
atau pilihan-pilihan hidup nerakawi. Nggak ada yang nerakawi ya, duniawi. Nah, itu menjadi pilihan. Bahkan sore hari ini aja lah, ada yang tergabung di PDKK GYB ini, kan tadi memilih, aku mau ikut PD nggak ya? Aduh, aku capek pulang kerja. Aduh, dataku habis. Aduh, ya sekarang pakai data ya, Zoom meeting. Aduh, internetnya habis, lemot, sudahlah nggak usah PD. Menjadi sebuah pilihan, tetapi saya lihat yang di sini ada 32 orang lebih memilih untuk datang kepada Tuhan. Itu pilihan, saudara. Dan kehidupan kita itu akan ditentukan oleh pilihan demi pilihan yang kita buat setiap hari. Seringkali orang berpikir, sudahlah, nanti kalau sudah mau mati baru pilih surga. Saudara, belum tentu loh ketika kita dihadapkan di pintu antara surga dan neraka itu kita bisa pilih surga. Kalau setiap harinya, selama hidup kita itu kita terbiasa memilih neraka, memilih dunia, maka pada akhir hidup kita tidak semudah itu kita tuh bisa pilih surga. Saya akan kasih sebuah ilustrasi bagaimana kuatnya sebuah kebiasaan. Kebiasaan itu begitu kuat sehingga kalau kita lakukan terus berulang kali itu menjadi karakter dan itu akan menjadi sulit untuk dirubah. Kalau kebiasaan yang kita lakukan setiap hari hal-hal kecil itu jelek, maka kita menjadi karakter yang jelek dan itu menjadi sulit sekali berubah. Demikian juga sebaliknya, kalau kita membiasakan diri memilih yang baik setiap hari, maka menjadi sebuah yang mudah ketika kita harus memilih pada akhirnya pintu yang mana yang kita harus lalui. Kekuatan kebiasaan yang sangat-sangat kuat sekali. Ada seorang laki-laki mencari batu yang berharga sekali di sebuah danau. Anda mungkin pernah dengar cerita ini. Dia berjalan di danau itu ya ada air gitu, dia cari batu di dalam danau itu, dia ambil ke dalam, dia lihat, oh ternyata bukan batu ini, dia buang. Bukan batu yang dia cari. Dia lakukan itu setiap hari, dia ambil batu, dilihat, oh bukan ini, buang. Setiap jam dia ambil batu, dia buang, ambil batu, buang, dan terus setiap hari karena batu ini sangat berharga dan sangat langka. Jadi carinya sulit sekali, berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Dia ambil batu, dia lihat, dia ambil, karena bukan dia buang. Sampai suatu hari, ketika dia ambil batu, dan ternyata sesungguhnya batu itu adalah batu yang sekian lama dia cari, batu berharga yang dia cari. Tetapi karena dia berbulan-bulan, bertahun-tahun, dia ambil batu, dia lihat, dan dia buang, maka pada hari itu ketika dia ambil batu yang sesungguhnya dia cari, dia ambil, dia lihat, dia buang. Dan walaupun setelah dia buang, dia kaget. Oh no, tadi itu batu yang saya cari selama ini, dan dia sudah buang lagi. Saudara terkasih, itulah kekuatan kebiasaan. Kalau kita hanya ambil batu, ambil lihat, dan buang setiap hari seperti itu, maka ya menjadi kekuatan kebiasaan menjadi seperti itu. Maka hari ini, kalau kita mau milih heaven or hell, kita harus biasakan setiap hari untuk memilih yang baik, memilih surga setiap hari. Dalam hal-hal yang kecil, kalau ada sebuah pilihan, aku harus ikut PD atau aku pergi. Ini pilihan. Atau aku ini menghadapi masalah. Aku harus menghadapi masalah dengan emosiku, atau aku harus menghadapi masalah dengan berdoa dan tenang, minta petunjuk dengan Tuhan. Itu sebuah pilihan. Setiap hari kita dihadapkan oleh pilihan. Saya ingat sebuah ayat di Ulangan bab 30. Coba kita buka kitab Ulangan 30 ayat 19 sampai 20. Saya akan bacakan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya.
Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Saudara terkasih, ternyata di kitab Ulangan Tuhan juga sudah bilang, aku panggil langit dan bumi jadi saksi. Kuhadapkan kamu pilihan, kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk. Hidup selalu pilihan tersebut. Tapi Tuhan bilang gini, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Baik engkau dan keturunanmu. Jadi saat kita pilih kehidupan itu bukan cuma untuk kita sendiri loh, tetapi untuk diri kita dan keluarga kita. Efeknya itu turun-temurun, memberikan kehidupan yang baik. Dengan cara apa? Firman Tuhan katakan, pilihlah kehidupan dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut kepadanya. Jadi kalau kita memilih kehidupan, kita memilih surga, dengan cara apa? Ternyata Tuhan juga sudah kasih cara. Dengan mengasihi Tuhan Allah, dengan mendengarkan suaranya, dan berpaut itu berikat erat dengan Tuhan selama hidup. Saudara, manusia seringkali mudah tergoda dan mudah jatuh di dalam dosa untuk hanya hal-hal yang sementara saja. Padahal hidup kita ini nanti efeknya adalah eternal. Eternal itu adalah sebuah keabadian. Sebuah keabadian itu luar biasa, tidak ada akhirnya. Sedangkan kenikmatan atau dosa yang menawarkan kenikmatan itu hanya sementara. Cobalah kita pikir, setiap kali kita jatuh di dalam dosa, kenikmatan apa yang kita peroleh dari dosa, itu berlangsung berapa lama sih? Berapa lama sih kenikmatan yang kita peroleh dari dosa? Hanya berlangsung sementara, sebentar saja. Tetapi efek daripada dosa tersebut menjadi sebuah penyesalan. Dan memang penyesalan selalu datang terlambat. Kalau penyesalan di depan itu bukan penyesalan. Kalau datang duluan namanya pendaftaran. Penyesalan selalu datang terlambat. Setelah jatuh dalam dosa, setelah memilih jatuh dalam dosa, orang bilang, aduh, aku tidak sengaja jatuh dalam dosa. Kalau tidak sengaja sekali itu tidak sengaja. Tetapi berkali-kali itu bukan tidak sengaja jatuh dalam dosa. Itu namanya menjatuhkan diri di dalam dosa. Ya, ini pengakuan jujur. Saya juga pernah masuk sakramen tobat, ngaku dosa. Romo, ini pengakuan dosa, bla 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 bla. Romo, saya jatuh dosa ini. Ya, ini Romonya juga iseng tapi bijak ya. Dia bilang gini, kamu jatuh dalam dosa atau menjatuhkan diri dalam dosa? Seringkali orang bilang jatuh dalam dosa itu seolah-olah nggak sengaja jatuh dalam dosa. Padahal kalau kita lihat dan kita mau rendah hati mengakui dan menyadari bahwa seringkali kita ini bukan jatuh tidak sengaja. Ya, jatuh dalam dosa seolah-olah nggak sengaja, tapi kita ini seringkali menjatuhkan diri di dalam dosa. Memilih untuk jatuh dalam dosa. Mungkin dengan emosi kita, dengan amarah kita, dengan kita sulit untuk mengampuni orang, atau kita jatuh dalam dosa-dosa pornografi, dosa-dosa seksual, dan sebagainya. Itu kita memilih menjatuhkan diri dalam dosa. Kalau kita tahu bahwa ada hal-hal yang membuat kita itu mudah tergoda, maka jauhkan diri kita sejauh-jauhnya daripada hal-hal tersebut. Kalau kita tahu kita punya kelemahan-kelemahan tertentu, maka jauhkanlah diri kita. Jangan sok-sokan, nggak apa-apa, aku sudah kuat, dan sebagainya. Akhirnya ya terpleset, jatuh dalam dosa. Saudara, ada sebuah lagi ilustrasi yang bercerita mengenai seorang sarjana teologi. Ya, dia ujian akhir. Soalnya cuma 2. Soalnya gini, soal yang pertama, coba kamu ceritakan mengenai Roh Kudus. Soal yang kedua, coba kamu ceritakan mengenai
iblis, mengenai setan. Maka dia dengan semangat sekali kerjakan soal itu dari nomor 1. Dia cerita tentang Roh Kudus. Dia tulis semuanya. Roh Kudus adalah roh cinta Allah dan Putra, roh yang dikirim oleh Tuhan Yesus sebagai penolong, Sang Parakletos. Dia tulis panjang yang hidup di dalam hati manusia, mengingatkan kita dengan apa yang semua yang diajarkan oleh Tuhan. Dia tulis panjang tentang Roh Kudus. Dia tulis sampai ayat-ayat KGK semua dia tulis. Nggak sadar karena dia asik sekali menjawab nomor 1. Dia nggak sadar bahwa waktu ujian sudah mau habis. Padahal dia baru kerja 1 nomor, yaitu ceritakan tentang Roh Kudus. Wah, dia bingung. Gimana ini waktu udah mau habis? Si yang jaga ujian udah bilang, waktu tinggal 5 menit, siap-siap kumpulkan. Wah, dia bingung. Waduh, mateng. Sudah tulis semuanya nomor 1, nomor 2 masih kosong. Gimana? Ceritakan tentang iblis. Akhirnya karena sudah waktunya dikumpulkan, dia cuma tulis 1 kalimat. Dan dia sudah pasrah dengan tulis 1 kalimat itu. Dia tulis apa? Dia tulis begini. Kan nomor 2 soalnya ceritakan tentang iblis. Dia tulis, maaf, saya tidak ada waktu untuk iblis. Lalu dia kumpulkan. Saya tidak ada waktu untuk iblis. Saudara terkasih, mungkin ini sebuah cerita, sebuah ilustrasi. Tetapi sesungguhnya kalau kita mau benar-benar mengerti cerita ini, kalau kita begitu banyak waktu dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, dengan Tuhan, maka kita nggak ada waktu untuk iblis. Kita nggak ada waktu untuk melayani keinginan-keinginan dunia. Jadi sibukkan diri kita dengan Tuhan, sibukkan diri kita dengan Roh Kudus, maka kita nggak ada waktu untuk iblis. Sibukkan kita dengan surga di bumi ini, maka kita nggak ada waktu untuk neraka. Kita nggak ada waktu. Semua menjadi pilihan hidup kita. Hidup itu pilihan. Life is a matter of choice. Hidup itu memilih. Selalu pilihlah yang baik, pilihlah kehidupan, pilihlah surga. Dengan melakukan hal-hal yang baik. Kalau Anda bingung dalam kehidupan ini, aku harus bagaimana? Jangan bereaksi terlalu cepat. Kadang-kadang kita ini bereaksi terlalu cepat sehingga kita melakukan hal yang keliru, hal yang salah. Kadang-kadang emosi manusia itu cepat. Maunya cepat dan akhirnya kita salah. Maka kita harus ambil waktu untuk pause, untuk berhenti, untuk sejenak merenung dan berdiam diri sebelum melakukan bertindak. Seringkali orang itu misalnya disemprot orang, dimarahi, wah langsung marah kembali. Itu reaksi cepat. Tapi bagaimana kita ini harus bisa meredam emosi, tenang dulu, baru merespon. Dengan melatih diri seperti itu, maka kita akan menghasilkan respon-respon yang baik. Kalau kita langsung nyaut, langsung merespon, kadang-kadang berbahaya kita merespon yang keliru. Pengalaman pribadi saya, kalau saya mengalami hal-hal yang tidak enak, mendapat komplain, mendapat masalah, seringkali inginnya langsung membela diri. Tetapi saya hari-hari ini juga belajar untuk membiasakan diri untuk berdiam diri lebih dahulu, ambil waktu untuk berdoa dulu, atau kadang-kadang kalau terima komplain atau terima siapa ngomel, mungkin saudara ngomel, istri ngomel, pasangan hidup ngomel, nggak usah langsung ditanggapi, dengarkan aja. Kalau nggak kuat, sambil dalam hati berdoa Salam Maria lah, supaya hati itu tenang. Kalau nggak, kita akan langsung nyaut, langsung bertengkar dan sebagainya. Tenangkan hati dulu, ya. Nah, di situ kita akan bisa merespon dengan baik. Nggak usah buru-buru langsung merespon. Ambil waktu supaya nggak salah pilih, supaya tetap memiliki kehidupan. Karena seringkali ego kita ini pinginnya mau menang, maunya benar. Tetapi ternyata ya nggak kebenaran juga. Akhirnya terjadi pertengkaran demi pertengkaran di dalam keluarga, di dalam tempat kerja. Padahal sebetulnya kita ini harus menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Amin. Oke. Terus terang ini juga pengalaman pertama saya untuk membawa firman di Zoom.
Karena setiap harinya kalau saya bawa firman, kebanyakan di GMG itu di Instagram Live punyanya HSM yang setiap pagi jam 6. Itu kadang-kadang saya bawa firman di sini. Kalau Zoom ini baru pertama kali, jadi menjadi sebuah kesempatan yang luar biasa. Terima kasih PDGIP yang sudah undang saya. Saya merindu suatu hari nanti kita bisa bersekutu bersama-sama real di Gembala yang baik lagi. Semoga corona ini cepat berakhir, semuanya sehat, semuanya tetap diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita masuk dalam doa ya. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau merindukan kami untuk selalu hidup di dalam kebenaran dan kasih-Mu. Sehingga di dalam hidup ini kami boleh merasakan surga, di mana ada kedamaian, ada tenang, ada kesukacita, dan kasih-Mu Tuhan yang boleh kami lalui dalam kehidupan ini. Dan di saat kami hidup di dalam hadirat-Mu Tuhan, di dalam surga dunia ini, kami boleh terus memancarkan kasih-Mu buat orang-orang di sekitar kami. Ajar kami Tuhan untuk bijaksana di dalam memilih. Dan pilihan-pilihan yang kami boleh pilih setiap harinya, kami boleh belajar untuk selalu memilih sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan rencana-Mu. Tidak hanya untuk memuaskan kesenangan kami, tidak hanya untuk memuaskan hawa nafsu kami, tidak hanya untuk memuaskan ego kami, tetapi kami mau belajar untuk memilih yang baik, memilih yang sempurna, memilih yang sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan hati-Mu Tuhan. Oleh karena itu kami mau belajar Tuhan melalui firman Tuhan hari ini, semoga boleh menguatkan kami dan memimpin hidup kami. Roh Kudus, hamba-Mu ini sangat terbatas, tetapi kuasa-Mu tidak terbatas, dan boleh memberkati semua saudara-saudaraku yang hadir di PDGYB pada malam hari ini. Dan biarlah berkat Tuhan Allah yang Maha Tinggi boleh turun atas kita semua, keluarga kita, pekerjaan kita, studi kita, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Thank you, Ko Andi. Tuhan berkati. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh Kau berikan kepada kami pada malam hari ini. Dan kami juga ingin berdoa ya Tuhan bagi Dr. Handi. Pada malam hari ini kiranya Kau sertai, Kau berkatilah selalu setiap pekerjaannya ya Tuhan. Pakailah selalu Kau Handi sebagai penyalur-penyalur berkat-Mu dimanapun dia berada ya Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa untuk setiap firman dan kebaikan yang boleh Kau berikan kepada kami pada malam hari ini. Dan biarlah setelah ini kami boleh juga melakukan apa yang kami pelajari pada malam hari ini. Terima kasih ya Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya pengumuman. Oke, pengumuman. Silakan. Ya, pengumuman. Sebelum kita menyudahi ada beberapa pengumuman ya, teman-teman. Oh, sebentar. Ya, malam hari ini persekutuan doa berikutnya itu tanggal 17 November ya. Jam 18.30 seperti biasa. Dan link registrasinya ada di Instagram PDMP KGB. Jadi teman-teman bisa ajak teman-teman yang lainnya untuk ikut juga bersama-sama bersekutu dalam doa di tanggal 17 November ini. Kemudian yang kedua adalah Kombas ya. Kombas akan diadakan Selasa minggu depan ini, tanggal 10 November. Ya ada yang pakai Discord, ada yang pakai Zoom, ada yang pakai Google Meet. Jadi teman-teman jika ingin mengetahui info lebih lanjutnya bisa menghubungi Levi di kontaknya. Kemudian, ya, yang persekutuan bol doa pada malam hari ini rekamannya akan di-upload ya di YouTube. Jadi teman-teman bisa nge-review lagi, bisa membaca lagi, bisa ngelihat lagi rekamannya. Jangan lupa juga like, subscribe, komen seperti biasa di YouTube. Dan yang terakhir, bagi teman-teman yang tergerak untuk memberikan sumbangan kasih, bisa memberikan sumbangan kasih ke rekening BCA yang tertera di PPT ini atas nama Sylvester ya.
Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung pada PD malam hari ini. Oh ya, masih ada lagi. Yang kelima, pelayanan doa pribadi. Seperti biasa teman-teman, jadi yang ingin dilayani doa pribadi pada malam hari ini bisa langsung chat aja di panelis, bisa angkat tangan, hands, pakai emoticon jempol atau apa gitu, hands up gitu. Supaya nanti akan dipisah ke room-roomnya ya. Didoakan nanti, akan didoakan secara pribadi. Yang terakhir, pelayanan doa konseling, bisa chat nama dan nomor WhatsApp untuk di-follow lebih lanjut. Ya, sekian pengumuman pada malam hari ini. Terima kasih. Oke, Kembalikan ke Juan. thank you Kodio. Sebelumnya Ya, juga teman-teman sama-sama. semuanya, sebelum kita lanjut, yuk kita sama-sama foto bareng buat semuanya. Jadi seperti biasa bagi teman-teman yang kameranya masih off, boleh dinyalakan sebentar, kita akan foto bersama. Oke. Yuk mari kawan-kawan yang kameranya masih off. Oke. Siap. Oke, tinggal beberapa orang lagi. Oke, buat teman-teman yang kamera masih off, yuk boleh dinyalakan sebentar, kita akan foto bersama. Oke. Siap. Ini Koniko kameranya nyala sih, cuma orangnya belum muncul ya. Oke teman-teman ya, untuk menghemat waktu juga, langsung aja aku akan foto. Nanti aku akan hitung aba-aba 1, 2, 3. Silakan teman-teman boleh bebas ya gayanya. Gokil, bebas, terserah teman-teman semuanya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Thank you teman-teman semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini. Sebelum kita akhiri PD malam hari ini, dikembalikan dulu pada tim PP. Oke, thank you Juan, thank you Dio. Sebelum kita menutup persoalan doa kita pada malam hari ini, mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat, untuk setiap kesempatan yang boleh Kau berikan kepada kami pada malam hari ini untuk mengikuti persoalan doa ini ya Tuhan Yesus Kristus. Kiranya apa yang kami dapat pada malam hari ini bisa benar-benar dapat kami praktekkan ya Tuhan. Biarlah kami bisa menjadi pribadi-pribadi yang tidak melekat pada dosa ya Tuhan. Tapi biarlah kami bisa menjadi pribadi yang lebih melekat kepadamu. Oleh karena itu terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus untuk setiap penyertaan dan setiap berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Ya Bunda Maria, doakanlah selalu kami, sertailah kami selalu, dan terimalah salam hormat kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita tutup persoalan doa kita pada malam hari ini, kita akan nyanyikan satu lagu pujian lagi. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak dipujikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Yesus Kaulah Raja mulia, Yesus Kaulah Raja mulia, sungguh Yesus Kaulah Raja mulia.
Yesus kaulah Raja mulia. Sampai ketemu di persekutuan doa 2 minggu lagi. Tuhan memberkati. Thank you.